Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Strategi Anggaran Induk dan Pengembalian Keputusan dengan Penekanan Strategis. Sebelum kami menjelaskan, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Adi Genitista, yang kedua, Saryani, yang ketiga, Syarifarosa, dan yang keempat, Widya Putri. Baiklah, materi pertama langsung saja saya bacakan. Pengertian anggaran induk. Anggaran induk atau master budget adalah ringkasan dari proyek finansial dari semua budget perusahaan yang membantu manajemen menggambarkan rencana operasi dan finansial perusahaan untuk periode tertentu, dan ini sudah termasuk semua bentuk laporan keuangan perusahaan. Master budget adalah suatu rencana yang telah ditandai oleh perusahaan untuk diselesaikan pada periode budget tersebut. Jenis-jenis anggaran induk. Yang pertama, anggaran penjualan. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, anggaran pengembalian barang dagang. Yang keempat, anggaran beban penjualan dan administrasi umum. Yang kelima, anggaran penerimaan atau pengumpulan kas. Yang keenam, anggaran kas. Yang ketujuh, laporan laba rugi yang dianggarkan. Dan yang terakhir, neraca yang dianggarkan. Tipe-tipe anggaran induk. Yang pertama, ceiling budget adalah tipe anggaran yang dipakai untuk tujuan-tujuan pengawasan. Anggaran jenis ini mengawasi suatu instansi secara langsung dan cara menentukan batas-batas pengeluaran melalui peraturan pengelolaan. Yang kedua, align item budget. Tipe ini menggolongkan pengeluaran berdasarkan jenis. Digunakan untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan juga jumlah totalnya. Yang ketiga, performance and program budget. Tipe ini berguna untuk menspesifikasi aktivitas-aktivitas atau program-program dengan cara memisahkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan fungsi seperti kesehatan atau keamanan publik, atau berdasarkan jenis pengeluaran seperti kepegawaian dan peralatan, atau berdasarkan sumber penghasilan seperti pajak kekayaan atau biaya-biaya pemakaian. Selanjutnya dibacakan oleh Widya Putri. Strategi, rencana jangka pendek dan anggaran induk pentingnya strategi dalam penganggaran. Strategi perusahaan adalah jalur yang dipilih untuk mencapai tujuan jangka panjang dan misi. Anggaran harus dimulai dari peninjauan ulang dan mengkaji rencana strategis organisasi secara seksama. Tujuannya adalah membentuk anggaran agar mencapai tujuan dan strategis organisasi. Perumusan strategi dimulai dengan cara menganalisis faktor-faktor eksternal dan menilai kapasitas internal. Setelah itu, pihak manajemen kemudian dapat mengimbangi peluang dengan kekuatan dan keunggulan kompetitif organisasi serta menentukan tujuan strategis dan sasaran jangka panjang organisasi. Tujuan strategi dan sasaran jangka panjang. Organisasi menyatakan tujuan strategi dan sasaran jangka panjang pada anggaran modal dan anggaran induk. Tujuan strategi dalam sasaran merupakan kumpulan inisiatif dan proyek yang menciptakan nilai bagi organisasi. Sasaran jangka pendek dan anggaran induk. Sasaran jangka pendek merupakan tujuan dari periode yang akan datang, yang dapat merupakan jangka waktu 1 bulan, triwulan, tahun, atau jangka waktu yang lama yang diinginkan oleh organisasi untuk keperluan perencanaan. Sasaran tersebut menjadi dasar untuk menyiapkan anggaran induk, master budget untuk satu periode. Penyusun anggaran induk. Forecasting budget adalah budget yang berisi taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang.
serta berisi taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi finansial perusahaan pada suatu saat yang akan datang. Dari pengertian tersebut, nampaklah bahwa forecasting budget terdiri dari dua kelompok budget, yaitu operating budgeting dan financial budget. Operating budget merencanakan tentang kegiatan-kegiatan perusahaan selama periode tertentu yang akan datang. Pada dasarnya, kegiatan-kegiatan perusahaan selama periode tertentu itu meliputi dua sektor, yaitu sektor penghasilan dan sektor biaya. Baik, akan dilanjutkan oleh Sari. Tahap-tahap penyusunan operating budget. Alternatif pertama, besarnya penjualan ditentukan oleh besarnya produksi. Alternatif kedua, besarnya produksi justru ditentukan oleh besarnya penjualan. Financial budget. Financial budget merencanakan tentang posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Atas dasar kelengkapan isinya, balance sheet budget dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu master balance sheet budget dan balance sheet supporting budget. Pengambilan keputusan. Dalam memutuskan antara alternatif pilihan untuk situasi tertentu, manajer memperkerjakan 5 langkah proses, yaitu yang pertama, langkah pertama dalam banyak hal yang paling penting adalah untuk mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan konteks keputusan. Langkah kedua, manajer adalah untuk menentukan kriteria yang keputusan harus dibuat. Paling sering tujuan utama manajer adalah jangka pendek, mudah diukur, dapat dicapai tujuannya. Langkah ketiga, manajer melakukan analisis di mana informasi yang relevan dikembangkan dan dianalisis biaya strategis. Keempat, berdasarkan analisis biaya relevan dan analisis biaya strategis, manajer memilih alternatif terbaik dan mengimplementasikannya. Kelima dan terakhir, manajer mengevaluasi kinerja keputusan yang diimplementasikan sebagai dasar untuk umpan balik untuk peninjauan kembali kemungkinan keputusan ini berkaitan dengan keputusan masa depan. Analisis biaya relevan. Relevan informasi biaya. Biaya yang relevan untuk keputusan adalah biaya yang harus membuat perbedaan dalam memilih antara pilihan yang tersedia untuk keputusan itu. Sebuah biaya yang telah dikeluarkan di masa lalu atau berkomitmen untuk masa depan tidak relevan itu adalah sunk cost karena akan sama mana pilihan adalah terpilih. But tingkat biaya driver. Biaya stuk adalah biaya tingkat yang bervariasi dengan jumlah batch dan bukan unit atau jam output pada batch machine. Biaya tetap dan penyusutan. Sebuah kesalahan persepsi umum adalah bahwa penyusutan fasilitas dan perlahan adalah biaya relevan. Bahkan depresiasi adalah sebagian dari biaya komitmen. Alokasi biaya pembelian atas kehidupan aset. Oleh karena itu, tenggelam dan tidak relevan. Baiklah, akan dibacakan selanjutnya Jenny Pista. Analisis biaya strategis. Informasi strategis membuat perhatian pembuat keputusan difokuskan penting pada tujuan strategis perusahaan. Keputusan manajemen biasanya melibatkan beberapa isu strategis. Sebagai contoh, berfokus pada periode bulanan dan tahunan. Jangka pendek tidak harus mengarah manajer untuk mengabaikan jangka panjang. Faktor strategis tentang pasar dan proses produksi. Gagal untuk mengurus jangka panjang. Faktor-faktor strategis dapat menyebabkan perusahaan menjadi kurang kompetitif di masa depan. Strategis faktor termasuk pilihan tentang sifat dan jumlah kapasitas produksi, produk keragaman, dan produk untuk efisiensi biaya. Produk dan sumber daya terbatas. Analisis biaya relevan sebelumnya telah disederhanakan dengan menggunakan satu produk dan asumsi sumber daya
yang cukup untuk memenuhi sebuah tuntutan. Analisis perubahan signifikan dengan 2 atau lebih produk dan sumber daya yang terbatas. Analisis direvisi dipertimbangkan dalam bagian ini. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.